Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lanjutkan bab berikutnya, babu man bana, bab tentang orang yang membangun rumah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Harb, qala hadatsana Jarir bin Hazim an al-A'mash an Salam bin Syarahbil an Habbah bin Khalid wa Sawa bin Khalid annahuma atayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aliju ha'itan aw bina'an lahu fa'anahu. Dari Habbah bin Khalid dan Sawa bin Khalid radhiyallahu anhuma, keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW sedang memperbaiki atau sedang membuat ha'itan, semacam kebun atau pagar yang memiliki kebun ya, atau suatu bangunan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya boleh seorang membuat bangunan ya, bangun rumah atau membuat kebun ya, selama bangunan tersebut untuk keperluan hidup ya, maka semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Nabi sedang membangun suatu bangunan dan dibantu oleh dua orang sahabat. Namun hadis ini dhaif ya, karena di sanadnya ada perawi namanya Salam bin Syarahbil dan dia adalah seorang yang perawi dhaif. Tapi secara umum telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, rumah diperbaiki, yaitu dijaga, jangan dimasukin hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian rumah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Gimana caranya? Yaitu dengan agar tidak jadi kuburan, dengan dibacaan Al-Quran dan salat sunnah di rumah, sehingga rumah diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, pengajian, sehingga rumah bisa bermanfaat. Seperti firman Allah kepada tentang rumah-rumah Nabi, kata Allah, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam rumah-rumah Nabi, istri-istri Nabi isinya dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang berusaha rumahnya tidak menjadi kuburan, rumahnya dibangun dan semua yang mengganggu dijauhkan dan yang bermanfaat dimakmurkan. Rasulullah juga bersabda, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkaru fihi, rizqarullah fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang dibacaan Al-Quran atau ada zikir kepada Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Karena kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan hati, dan kehidupan hati yang sungguhnya adalah kehidupan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan Rasulullah sedang ada kegiatan terkait dengan rumah, tetapi hadisnya lemah. Tapi hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab na'uduhu. Berkata Qais bin Abi Hazim, kami menyenguk Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Wa qad iktawa sab'a kayyat, dan dia sudah diobati dengan 7 kai. Kai itu sebagaimana kita tahu itu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di bagian tubuh. Besi yang dipanaskan sampai merah kemudian ditempelkan pada bagian tubuh tertentu. Orang yang ahli kai tahu bagian-bagian mana yang kemudian ditempelkan, dan itu biasanya menyembuhkan. Dan itu cara pengobatan yang terkenal di kalangan orang-orang Arab ya. Tapi Rasulullah SAW
tidak suka ya. Karena Rasulullah mengatakan pengobatan di antaranya adalah dengan kata Rasulullah syifa fi thalathah, obat pada 3 perkara, syarbati asalin yaitu dengan minum madu, wa syartati mahjamin kemudian dengan sayatan hijamah bekam, kemudian wa kayyati narin dan kai. Wa anha ummati anil kai. Tapi Rasulullah melarang umatnya dari kai, yaitu perkara yang makruh. Tidak sampai haram tapi makruh. Oleh karenanya sebagian sahabat melakukan kai ya. Berbeda dengan minum madu dan hijamah, maka itu dianjurkan. Kai juga mendatangkan kesembuhan tapi kurang disukai ya. Nah, di sini Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu sakit, kemudian dia diobati dengan kai, 7 kai. 7 ditempelkan dengan besi yang panas di 7 bagian tubuhnya. Kemudian dia berkata, "Inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam tanqushumud dunya wa lam tanqushumud dunya." Sungguhnya sahabat-sahabat kami yang lalu telah meninggal, telah berlalu dan dunia tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdhi'an ila turab. Dan adapun kami dapatkan harta sampai kami tidak tahu mau taruh di mana kecuali untuk bangun rumah, bangun rumah. Walaula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bihi. Kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kami untuk memohon kematian, tentu kami akan mohon untuk mati. Thumma ataina maratan ukhra, kata Qais bin Abi Hazim rahimahullah. Kemudian kami mendatangi Khabbab bin Al-Arat waktu yang lain, wa huwa yabni ha'itan lahu, dan dia sedang membangun ha'it. Itu kebun, ya, bikin pagarnya diperbaiki, atau mungkin dalam kebun tersebut dibuat tempat duduk atau sesuatu, pokoknya terkait dengan kebun. Faqala innal muslim yu'jaru fi kulli syai'in bi nafaqatin illa fi syai'in yajaluhu fit turab. Sungguhnya seorang muslim diberi pahala pada semua nafkah yang dia keluarkan kecuali yang dia keluarkan untuk membangun bangunan, itu di tanah. Ini kata Khabbab bin Al-Arat. Tapi tadi kita sebutkan bahwasanya Khabbab bin Al-Arat sedang sakit dan dia kemudian berobat dengan kai, kemudian dijenguk oleh para sahabatnya, itu para tabi'in ya. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya sungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah lalu, yang telah meninggal, mereka tidak berkurang pahala mereka sedikit pun dengan dunia. Sungguhnya para sahabat dalam masalah dunia, ada yang berpendapat bahwasanya dibukakan dunia itu mengurangi ganjaran pahala di akhirat. Dan ini pendapat sebagian sahabat. Seperti ini kita dengarkan tadi dari Khabbab bin Al-Arat, dia memandang para sahabat yang dulu meninggal dalam kondisi miskin sebelum dunia dibuka, pahala mereka sempurna. Ini juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menegur sahabat yang lain sedang membeli sesuatu. Kemudian Umar berkata, "Apakah setiap kau ingin sesuatu kau beli? Aku khawatir kenikmatan ini adalah pahala yang disegerakan. Itu mengurangi jatah di akhirat." Demikian juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Bukhari ketika dia hendak buka puasa, kemudian dia ingat sahabatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang meninggal dalam kondisi tidak punya kain kafan. Yang tadinya seorang pemuda yang kaya raya, parfumnya didatangkan dari luar kota, sendalnya dari luar kota, bajunya ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, saking disayang oleh kedua orang tuanya, kemudian masuk Islam, akhirnya miskin. Ketika perang Uhud meninggal, dia tidak punya apa-apa, sampai kain kafan pun dia tidak punya. Sehingga kalau ditutup bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau tutup bagian kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menutup kain yang dia miliki untuk menutup kepalanya, adapun kakinya dikasih idkhir, dikasih tumbuhan. Maka Abdurrahman bin Auf ketika mengingat hal ini, sementara Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang sangat kaya raya, dibukakan dunia baginya dengan seluas-luasnya. Dia rajin sedekah dan harta terus dibuka baginya. Maka dia pun ingat, dia mengatakan, "Aku khawatir dunia yang Allah bukakan bagi kami adalah ganjaran yang disegerakan." Akhirnya dia menangis dan tidak jadi berbuka.
Jadi sebagian sahabat berpendapat, ini saya sebut dari Ibn bin Auf, Umar bin Khattab, Khabbab bin Arat, memandang bahwasanya sahabat-sahabat yang dulu meninggal dalam kondisi miskin itu pahala mereka sempurna karena tidak dibukakan dunia bagi mereka, dan mereka memandang dunia yang dibuka dinikmati mengurangi jatah pahala di akhirat. Ini pendapat sebagian sahabat ya. Sebagian sahabat lain tentunya tidak, mereka memandang bahwasanya dunia digunakan untuk manfaat dan macam-macam, tapi ini pendapat sebagian sahabat. Dan dari sisi lain, secara logika, kalau dunia banyak, dia tidak mengurangi pahala, tapi menyibukkan orang dari mencari pahala. Rentan untuk menyibukkan orang dari mencari pahala. Akhirnya khawatir, memikirkan dunia, pengelolaan dunia. Sebagaimana kita ketahui hidup kita, kalau semakin banyak dunia, kita semakin banyak mau dipikirkan. Semakin banyak rumah, semakin banyak dipikirin. Semakin banyak motor, semakin banyak dipikirin. Semakin banyak usaha, semakin banyak dipikirin. Apalagi dolar naik. banyak yang mau dipikirin. Kalau punya sedikit, dia pikiran lebih sedikit. Dia lebih fokus ibadah. Lebih fokus ibadah. Itu konsekuensi dari banyaknya harta. Konsekuensi banyaknya harta ini ketika dibukakan dunia bisa membuat seorang lalai dari mengingat akhirat. Ini logis ya. Ini logis ya. Tetapi sebagian sahabat tadi memandang banyaknya dunia itu sendiri mengurangi jatah apa? Jatah akhirat. Oleh karenanya ini peringatan bagi kita, kalau memang kita dibukakan dunia, benar-benarlah gunakan dunia tersebut sebagai sarana untuk mencari surga setinggi-tingginya. Sebagaimana nasihat orang-orang soleh kepada Qarun. Mereka berkata, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu itu rizki, kekayaan untuk mencari hari akhirat, untuk mencari akhirat, dan jangan kau lupa jatahmu dari dunia. Ini nasihat yang sangat indah bagi Qarun karena Allah telah memberikan dia potensi harta luar biasa, harusnya digunakan untuk mencari akhirat. Dan demikian setiap dunia dibukakan bagi kita, jadikanlah sebagai potensi untuk mencari akhirat. Seperti seorang dibukakan jadi mendapatkan kedudukan jabatan yang tinggi, maka berusaha mencari akhirat surga yang tinggi dengan jabatan tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang apa? Adil. Itu dia menggunakan potensinya sebagai seorang pejabat untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat berbicara demikian, dibukakan dunia cuma sedikit. Bagaimana lagi dengan kita? Yang dunia dibuka lebar-lebarnya. Mereka semewah-mewahnya kalau hidup sekarang miskin atau tidak? Miskin. Rumah mewah semewah-mewahnya yang mereka miliki zaman itu kalau sekarang dianggap apa? Miskin. Sekarang Masya Allah ke dunia dibuka. Kendaraan, rumah, macam-macam ya. Alat komunikasi, alat transportasi. Luar biasa. Kita dibandingkan raja-raja dulu, nggak beda-beda jauh ya. Mereka dulu kalau kepanasan bawa tukang kipas. Main tukang kipasnya 10 orang. Lebih enak pakai AC atau tukang kipas? Enak pakai AC. Mereka gagah-gagahnya mau keluar kota bawa kuda dengan apa? Dengan gerobaknya. Kuda pakai gerobak, namanya apa? Apa namanya itu? Delman. Jadi maksudnya tetap harus pakai kuda, kemudian tetap susah. Kita tinggal naik mobil. Apalagi ada supir, santai udah. Tidur, selesai. Lebih enak kita atau mereka? Enak kita. Makanan mungkin mereka makan enak. Sekarang kita juga bisa makan enak. Raja-raja dulu makan nasi enggak? Raja-raja dulu di Indonesia makan nasi enggak? Makan. Kita juga makan nasi enggak? Mereka belum tentu makan nasi mandi, nasi kebuli. Kita sekarang makan nasi mandi, nasi kebuli yang mereka tidak tahu. Jadi kalau bilang enak, kita lebih enak. Mungkin kalau raja-raja dulu keluar zaman sekarang, dia pikir sekarang surga. Wih, surga katanya. Ada pesawat, ada. Mereka tidak membayangkan ada kenikmatan yang padahal mereka raja, mereka tidak pernah membayangkan ada nikmat yang seperti sekarang. Bisa telepon, video call, ngomong dari jauh. Zaman dulu mana bisa? Subhanallah. Bedanya cuma raja dulu istrinya banyak, itu aja bedanya. Selirnya banyak. Tapi maksudnya dari sisi yang lain, kita benar-benar dapat nikmat yang luar biasa. Saya bilang seandainya nenek moyang kita 200 tahun lalu keluar, lihat kita sekarang, dia pikir kita sedang di surga. Kita ini nikmat luar biasa. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat, bahwasanya dibukanya dunia itu mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Saya bilang
Mungkin kalau mengurangi mungkin tidak. Tapi melalaikan iya. Melalaikan apa? Iya. Oleh karena seorang ketika diberi dunia, dimudahkan dunia, jadikanlah sebagai sarana untuk meraih akhirat. Bukan membuat dia lalai. Itulah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah. Dunia itu bikin lupa. Anak banyak bikin lupa, harta banyak bikin lupa, istri banyak bikin lupa, rumah banyak bikin lupa, dolar banyak bikin lupa ya. Oleh karenanya kalau diberi harta, potensikan untuk akhirat. Allah juga berfirman, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri kalian, di antara anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Yaitu istri yang buat lalai suaminya dari akhirat. Anak-anak yang buat lalai bapaknya dari akhirat. Ya, waspada. Jadi ada pun orang yang mungkin hartanya sedikit, dia tidak banyak pikir harta sehingga dia sibuk beribadah kepada Allah, bisa berzikir, bisa macam-macamnya. Maka di sini kata Khabbab bin Arad, inna ashabana alladhina salafu madha wa lam tanqusum dunya syai'an. Sungguhnya sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal, mereka tidak dapat dunia sama sekali sehingga pahala mereka sempurna. Itulah yang dikatakan kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri Nabi, meninggal dalam kondisi Islam masih dalam kondisi susah. Meninggal pada 10 tahun kenabian. Rasulullah susah, Rasulullah diboikot ya. Rasulullah dihina-hina, dimusuhin sana sini ya. Sehingga harus diboikot di Syekh Abi Thalib selama 3 tahun, diboikot, diisolasi oleh kaum Quraisy. Kemudian meninggal dunia Khadijah. Berbeda dengan istri Nabi yang lain, itu Rasulullah sudah pindah ke Madinah, Rasulullah sudah menjadi kepala negara di situ, sudah menang dalam peperangan-peperangan. Ya meskipun tidak kaya raya, cuma beda kondisinya. Berbeda ketika Khadijah, Nabi dikejar-kejar, dihina-hina di kota Mekah. Sehingga ada yang mengatakan Allah mentakdirkan Khadijah demikian agar pahalanya sempurna. Dan kita makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga ikhwan, ada yang di antara kita ada yang miskin, ada yang kaya ya. Masing-masing punya ujian sendiri-sendiri ya. Yang miskin ujiannya tidak sama seperti yang kaya ujian tidak sama seperti miskin. Masing-masing ada ujiannya. Ya, miskin diuji dengan sabar. Kaya diuji dengan bersyukur. Dan di balik kekayaannya banyak juga ujian-ujian yang lain, banyak pikiran, banyak hal-hal, banyak lah ya. Masing-masing berusaha ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat sekarang, saya sering sampaikan, apa yang kita lihat sekarang ini adalah cuma di dunia. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita pada kehidupan berikutnya, pada destinasi berikutnya. Sekarang kita bisa mengukur mana si kaya, mana si miskin, mana yang mobilnya lebih mewah, mana yang lebih cantik, mana yang kurang cantik, mana yang pas-pasan, mana yang lebih ganteng ya. Mana yang barangnya branded, mana yang kurang, kita bisa. Tapi ketika di alam barzah bisa berubah semuanya. Saya kasih ibarat seperti kita sekolah dulu. Kita sekolah di SMA, teman-teman kita banyak. Ada yang ranking 1, ranking 2, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Begitu pas kerja bisa berubah enggak? Ada yang tahu-tahu kaya raya, ada yang miskin, ada yang pintar tapi miskin. Ada yang pintar jadi anak buah yang bodoh, bisa enggak? Bisa. Berubah. Kondisi di sekolah bisa berubah drastis setelah terjun di pekerjaan, di dunia kerja bisa berubah drastis. Ada yang semakin kaya, ada yang semakin sukses, ada yang tadi kita kira dia sukses kemudian jatuh. Ada yang kita lihat dia bodoh, tahu-tahu dia miskin, tahu-tahu dia menjadi kaya raya. Bisa berubah drastis. Nah, demikian pula kita dunia ini, yang kita lihat sekarang kan kehidupan dunia. Begitu alam barzah bisa berubah semua. Bisa berubah semua. Saya kemarin ketemu kawan cerita, ya. Dia punya pembantu, entah 7 tahun, 8 tahun kerja sama, atau 10 tahunan lah, saya lupa ya. Kerja sama dari gaji 1,3 zaman dahulu sampai sekarang gaji sudah 2,5. Suatu hari dia ngantar pembantunya pulang ke kampungnya. Ternyata di kampung, karena pembantunya ini kalau dapat gaji langsung kirim ke orang tuanya, 100% kirim ke orang tuanya. Dia cuma dapat bonus kalau dari teman saya dikasih mungkin kalau ada sesuatu dikasih 100.000, kasih berapa untuk bonus.
Teman saya ngantar pembantu ini, bibinya pulang ke rumah. Ternyata di kampungnya bibi ini udah punya rumah buat orang tuanya. Beli tanah. Ini semua hasil kerja anak kami. Sekian tahun sama bapak, terima kasih pak. Teman saya ini sampai sekarang belum punya rumah. salah tinggal di Jakarta ya, begitu nggak punya rumah. Coba kalau dia tinggal di kampung dia udah punya rumah. Mau saya subhanallah, lihat wanita ini mungkin secara di dunia ya pembantu, tapi pahalanya banyak, bikin rumah buat orang tuanya. Begitu di alam barzah bisa berubah drastis. Bisa berubah total. Ini yang Khabbab mengatakan, kita dibukakan dunia, sementara sahabat-sahabat kita sudah meninggal dunia, mereka tidak dibukakan dunia sama sekali. Berarti pahala mereka sempurna. Maka hidup ini kita ridho dengan keputusan Allah. Allah jadikan kita kaya, pas-pasan atau miskin, ridho. Kita lakukan ibadah yang bisa kita lakukan. Bukan berarti orang kaya, berarti di kehidupan berikutnya pasti lebih kaya. Belum tentu. Bukankah Nabi pernah bersama sahabat kemudian lewat dua orang. Nabi bilang, bagaimana menurut kamu yang ini? Sahabat semua mengatakan, ini orang kaya, kalau ngelamar pasti diterima, kalau ngomong pasti didengar, kalau kasih rekomendasi pasti diterima rekomendasinya. Kemudian datang orang miskin, kata Nabi, menurut kalian siapa? Ini orang ini bagaimana yang kedua? Kata mereka, hadza hariyun in khataba alla yunka. Ini kalau ngelamar pasti ditolak. Kalau ngomong pasti enggak didengar. Ya. Kemudian kalau kasih rekomendasi pasti tidak diterima. Kata Nabi, hadza khairun min hadza bimil'il ardi min hadza. Kata Nabi yang kedua lebih baik dari 1 miliar orang yang pertama. Bayangkan. Yang kedua yang secara terata ekonomi dunia rendah, ternyata di alam berikutnya di akhirat ini lebih afdal daripada yang pertama. 1 penuh bumi orang yang pertama tadi. 1 miliar, 2 miliar masih lebih baik orang yang kedua ini. Maka ingat, timbangan di sisi Allah bukan timbangan penilaian manusia. Yang kita dunia sekarang penilaian manusia. Maka secara kasat mata Khabbab bin Al-Arat dibukakan dunia, Abdurrahman bin Auf dibukakan. Tapi mereka sedih ketika mengingat Mus'ab bin Umair yang miskin. Menurut mereka dengan penuh tawadhu, Mus'ab bin Umair lebih afdal. Kenapa? Karena meninggal dalam kondisi miskin. Jadi jangan sekali-sekali kita memandang orang miskin rendah, jangan. Kita enggak tahu dia miskin, mungkin di di alam barzah dia lebih kaya daripada kita. Kita kaya sekarang gaya-gaya kaya, begitu masuk alam barzah mudah-mudahan tambah kaya. Mudah-mudahan. Khawatirnya jomplang ya. Khawatirnya tambah miskin. Karena yang kita lihat sekarang ini hanyalah di destinasi dunia. Destinasi berikutnya masih gaib. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita jangan pernah merasa lebih hebat daripada bibi. Ada bibi yang seperti itu, bayangkan. Gaji dia 100% dia kirim ke orang tuanya. Sementara kita ngirim ke orang tua entah 10%, entah 0,5%. Taib, kemudian kata Khabbab bin Arat, wa inna asabna ma la najid lahu mawdhi'an illa turab. Kami sekarang dibukakan harta setelah zaman sahabat kemudian terjadi ekspansi, kemudian ditaklukkan, dunia dibukakan bagi para sahabat. Sehingga mereka dapat harta. Kata mereka, kami bahkan tidak mendapati harta ini mau dikemanakan kecuali untuk bikin apa? Rumah. Artinya kebutuhan sudah cukup. Mau apa? Makan sudah ada, minum sudah ada, untuk keluarga sudah ada. Ya udah, duit kelebihan buat apa? Ya udah bikin rumah, bikin bangunan. Kata mereka kata Khabbab, laula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bil maut la da'autu bihi. Itu karena kekhawatiran ya. Kalau boleh kami mohon untuk segera mati, kami akan mohon segera mati kepada Allah, tapi Nabi larang. Ya, sebagian sahabat tidak ingin terfitnah, mereka ingin mati. Mereka tahu dunia itu adalah fitnah, mereka ingin mati. Tapi Rasulullah larang. Rasulullah mengatakan, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang dari kalian mohon kematian gara-gara ada penderitaan yang dia alami atau musibah yang dia alami. Tapi kalau dia memang terpaksa harus berdoa, maka dia berdoa dengan berkata, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup baik bagiku dan matikan aku jika memang mati lebih baik bagiku. Seorang enggak tahu ya. Jangan minta mati, minta yang terbaik ya Allah. Berikan terbaik untukku. Khabbab karena takut dengan dunia mengatakan, kalau saya boleh minta mati, saya akan minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi menunjukkan para sahabat berpegang teguh dengan sunnah. Rasulullah larang maka mereka tidak. Melihat kita sudah dalam kitabu An-Nikah dalam Sahih Bukhari, sahabat minta kalau boleh kami diizinkan kebiri, kami akan kebiri. Subhanallah. Supaya apa? Fokus ibadah. Tapi Rasulullah larang. Kalau boleh mengkebiri, kami akan melakukan kebiri. Supaya tidak pikirin wanita, supaya fokus ibadah. Cuma sahabat Rasulullah larang. Karena di balik pernikahan ada maslahat-maslahat. Di balik kehidupan kaum muslimin juga ada masalah. Jangan minta mati. Kalau memang harus ya minta tadi. Ya Allah hidupkan aku jika hidup lebih baik atau matikan aku jika mati lebih baik. Kemudian kata tabi'in ini yaitu Qais bin Abi Hazim rahimahullahu taala. Kemudian kami mendatangi beliau Khabbab bin Al-Arat di kesempatan yang lain wa huwa yabni haidhan. Dia sedang bikin kebunnya ya. Bikin pagarnya atau sedang tempat duduk di situ atau tempat apa di dalam kebun ya. Maka kemudian Khabbab berkata innal muslim yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab. Seorang muslim kalau berinfak untuk apapun dapat pahala kecuali yang dia bikin untuk bangun-bangunannya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maksudnya kalau dia membangun bangunan yang tidak berfaedah. Adapun kalau dia bangun rumah untuk istrinya, untuk anaknya, untuk anak yatim, untuk membantu fakir miskin, membantu para janda, maka pahala. Karena dia membangun bangunan bermanfaat. Adapun kalau bangunan yang berlebihan, itu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Adapun bangunan yang bermanfaat, dia bangun untuk tempat tinggal anak istrinya, bangun rumah wajib sekarang. Kebutuhan primer, apalagi punya rumah sendiri, kebutuhan primer. Anak-anak ya, apalagi anak-anak banyak tentu butuh kamar-kamar, anak kamar laki, anak kamar anak-anak perempuan ya. Maka butuh biaya. Kalau semua pembangunan untuk manfaat maka berpahala. Seperti dia bangunkan untuk anak yatim, kita ada kawan-kawan yang bangunkan tempat tinggal untuk anak yatim, sehingga anak yatim tinggal di situ, kemudian dia beri nafkah untuk mengayomi anak yatim, pahalanya luar biasa. Demikian sebagian kawan yang bangun rumah untuk para janda. Janda-janda tinggal di situ banyak. Kapan hari saya pernah lewat situ, waduh bahaya lewat kompleks para janda. Tapi agak aman sedikit karena jandanya rata-rata umur 50 tahun lebih. Jadi subhanallah, dia bukan untuk janda-janda yang muda tapi bahkan untuk janda-janda yang tua yang butuh kasih sayang dan butuh perhatian. Ada kawan yang gitu, Masya Allah, bikin asrama buat apa? Janda. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Yang tidak dapat pahala jika membangun bangunan yang berlebihan yang tidak bermanfaat. Baik, hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala haddatsana Umar, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Abu Safar an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu khussan lana. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan aku sedang memperbaiki rumah, yaitu memperbaiki, menaikkan, itu rumah yang sederhana. Khus ada yang mengatakan suatu rumah yang terbuat dari kayu, kemudian dari pelepah korma, ya, rumah sederhana. Kemudian aku sedang perbaiki, maka Rasulullah berkata, "Ma hadza?" Sedang apaan kau? Apa ini? Qultu uslihu khussana ya Rasulullah. Aku sedang perbaiki rumah kami Rasulullah. Wa qala al-amru asra'u min dzalik. Perkara lebih cepat daripada ini. Perkara lebih cepat daripada ini. Tapi maksudnya itu Rasulullah bukannya melarang untuk bangun rumah. Rasulullah sendiri punya rumah ya. Tetapi Rasulullah mengingatkan bahwasanya perkara akhirat lebih cepat daripada ini. Seorang sedang bikin rumah tahu-tahu dia meninggal dunia. Atau meninggal. Ini peringatan ya bahwasanya ya jangan sampai kita habiskan waktu pada perkara yang berlebihan yang tidak perlu. Bikin rumah silakan, tapi terlalu perhatian sama rumah, bikin ini lagi, ininya lagi, habis waktu. Kalau perlu bikin, kalau enggak perlu. Ini rumah kurang apanya lagi, apa yang kurang ya? Oh, ini lagi. Lihat lagi apa lagi yang kurang ya? Enggak selesai. Kalau kita terus kurang ini lagi, enggak habis. Sayang, apa lagi yang kurang? Istri apa lagi suruh ngelihat? Banyak kurangnya, Bi. Kurang ini, kurang ini.
Kalau perlu oke, kalau nggak perlu nggak usah. Kalau nggak perlu nggak usah. Karena perkara kita hidup sangat cepat. Tahu-tahu kita sudah meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Ya, orang asing agar kau sadar bahwasanya kau cuma sebentar. Sebagaimana kita merantau bekerja di luar kota atau luar negeri, kita kerja secukupnya, kita kerja karena kita akan balik ke kampung sendiri. Atau seperti orang yang numpang lewat, seperti musafir kemudian lewat, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena ketika Abdullah bin Mas'ud mengunjungi Nabi dan Nabi tidur di al-hasir, di atas tikar yang terbuat dari daun-daun korma, sehingga akhirnya memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi tidur pakai rida sehingga terbuka. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Alam nattakhidh laka wita'an ya Rasulullah? Tidakkah kami bikinkan buat Anda kasur, yaitu tempat tidur?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Inna mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Perumpamaanku dengan dunia seperti orang yang sedang bersafar kemudian mampir sebentar di bawah sebuah pohon, istirahat kemudian melanjutkan perjalanan. Dunia itu seperti tempat istirahat di bawah sebuah pohon, cuma sebentar. Maka Nabi tidak terlalu tertarik untuk bikin tempat-tempat yang mewah, padahal beliau mampu kalau beliau mau. Maka tentunya kita mungkin tidak bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau adalah imam az-zahidin, imamnya orang-orang yang zuhud, ya. Tapi ini peringatan bagi kita bahwasanya yang terlalu berlebihan urusan dunia. Rumah jangan terlalu diurusin terlalu banyak. Terlalu banyak ngurusin dunia, rumah, akhirnya waktu kita terbuang. Ini lagi bikin anu lagi, ini lagi sedikit-sedikit di ini, cat baru, ini baru, ganti gorden baru, ganti anu baru, ganti mulu, ya. Ganti kulkas baru, ganti baru. Istri masih lama. Kalau istri kalau minta ganti bilang jangan. Ada kan bilang, "Ustaz, istri saya minta rubah ini." Saya bilang kalau sesekali masuk akal suruh rubah demi sayang istri karena istri yang banyak di rumah. Tapi kalau berlebihan, ganti ini, rubah ini sampai keluar ratusan juta, saya bilang enggak usah. Ngapain ya, menghabisin waktu, ya. Kalau dia minta ganti terus, bilang kamu juga diganti mau. Oleh karenanya, karena tadi Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, di antara istri kalian ada musuh bagi kalian, buat kalian lalai dari akhirat dan sibuk dengan apa? Dunia. Maka kita yang jadi pegang qawamah kendali, jangan sampai sayangnya kita kepada istri berlebihan sehingga membuat kita nurutin apa saja yang dia mau sehingga akhirnya waktu kita habis. Ini Rasulullah ketika Abdullah bin Abbas sedang bikin perbaiki rumah, kata Rasulullah, "Al-amru asra' min hadza." Perkara lebih cepat, yaitu sedang sibuk bikin rumah, tahu-tahu kita meninggal dunia. Itu silakan bikin rumah, tapi yang perlu-perlu, yang lebih dari keperluan jangan. Ya, kalau orang punya harta silakan dia bangun, setelah itu sudah selesai, sudah. Jangan terlalu mikir lagi mau diapain. Kecuali kalau perlu. Demikian juga orang punya kendaraan, jangan terlalu sibuk dengan kendaraannya. Punya kendaraan, pasang lampu kanan, lampu kiri. Pasang. Knalpot ganti, knalpotnya 2. Ganti. Avanza ganti Lexus. Maksudnya ngapain habisin waktu ngurusin seperti itu? Hobi, tapi ya umur kita terbatas karena ini pergi ke sana bawa ke sini. Kalau perlu enggak apa-apa. Mau ganti kursi mau diganti, kenapa saya mau duduk di belakang, mau nyaman, silakan. Kok perlu karena sering naik, boleh silakan. Yang penting perlu. Kalau yang enggak perlu jangan terlalu sibuk. Pergi ke aksesoris lagi, pergi ke toko aksesoris lagi, ganti. Karena motor mau didandanin, Saya pikir cuma cewek didandanin, ternyata motor juga didandan, mobil didandan. Subhanallah. Begitulah kita kalau sudah kelebihan duit tadi, akhirnya kita kerjaan yang tidak manfaat. Ada lebih duit kasih ke masjid, buat dakwah, buat keluarga kita masih banyak yang miskin, kakak adik kita belum tentu kaya. Kerabat masih banyak, tante-tante, om-om masih banyak, apalagi zaman sekarang masih banyak yang susah.
kesempatan kita bagi-bagi rezeki, mengurangi kesulitan mereka. Maka ikhwan, kita introspeksi diri, kita evaluasi kembali kegiatan kita, dikurang-kurangi. Yang tidak ada faedah hanya bikin sibuk, terlalu dunia, terlalu sibuk, kita kurangilah. Kita kurangi. Hidup kita cuma sebentar. Ya, hari kita introspeksi kemarin, satu hari saya ngapain aja? Coba ibu-ibu mikirin, kemarin satu hari saya ngapain aja hari Kamis kemarin? Puasa sunnah enggak? Salat duha kayaknya enggak juga. Zikir pagi petang sepertinya lupa. Baca Quran ada sempatlah satu halaman. Ngelayani suami? Enggak, malah suami yang ngelayani saya. Coba di hari Kamis kemarin apa yang ibu lakukan? Adakah progres pahala? Adalah progres keimanan? Pikir aja. Tahu-tahu tiap hari kita harus begini terus, buang umur, tahu-tahu kita meninggal, enggak tahu di sesi berikut bagaimana nasib kita. Bisa berubah drastis. Jadi sering-seringlah berdoa, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Hafal doa itu, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia adalah orientasi kami yang terbesar. Seorang dunia dia cari, dia butuh, tapi orientasinya apa? Akhirat. Orientasi akhirat. Apapun yang dia beli, apapun dia infakkan, ada akhiratnya enggak? Kalau ada nilai akhirat, lakukan. Kalau enggak usah. Enggak usah. Tapi bab berikutnya, bab al-maskanul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas. Ini menjelaskan tentang bolehnya seorang punya rumah yang luas kalau ada keperluan. Jangan kita menganggap Rasulullah larang punya rumah luas. Boleh kalau ada keperluan. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Abu Nuaim wa Qabisah qala hadatsana Sufyan an Hubayb bin Abi Thabit atau Habib bin Abi Thabit an Khumail an Nafi' bin Abdul Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Di antara kebahagiaan seseorang adalah rumah yang luas. Wal jaru salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, tunggangan yang nyaman. Tunggangan yang nyaman. Datang dalam riwayat yang lain ada tambahan, yaitu wazaujah salihah, yang keempat, istri yang salihah. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah memiliki rumah yang luas. Karena dengan rumah yang luas banyak maslahat yang bisa kita dapatkan. Kalau rumah sempit kadang susah. Misalnya kita punya anak banyak, laki-laki tidur, anak laki sama anak perempuan tidur bareng susah. Kita berduaan sama istri juga susah karena rumah sempit. Seperti pernah ada ibunya anak-anak mengunjungi orang sakit di Ikhwan. Rumah kecil, anak banyak. Begitu masuk pintu rumah langsung kelihatan pintu WC. Coba. Di rumah cuma kecil, anak banyak, enggak ada kamar-kamar, enggak ada. Jadi mereka tidur bareng di situ. Ini agak susah kan, maksudnya kita mau ngatur-ngatur ya kalau ini darurat enggak punya apa-apa. Demikian juga kalau kita bayangkan saudara-saudara kita yang punya camp-camp, enggak bisa apa-apa, rumah kecil, camp kecil untuk banyak orang. Enggak bisa, banyak masalah yang tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau rumah ada tempat olahraganya, misalnya ada musolanya, ada buat kamar anak laki, ada kamar anak perempuan, ada kamar bibi, ya kalau bisa kan enak. Jadi masalah bisa. Nah, seperti ini boleh enggak kita keluarkan? Boleh, karena ada maslahat. Kita dihisab pun kita bisa jawab. Selama ada maslahatnya. Maka di antara sebab kebahagiaan rumah yang luas. Rumah yang luas. Tidak mengapa seorang bangun rumah yang luas kalau memang ada keperluan. Ini dalil bahwasanya membangun suatu yang luas kalau ada manfaatnya silakan. Ada kawan, Masya Allah, rumah tanah 1 hektar. Rumahnya luas. Luas sekali. Sampai kita candain mungkin kalau masuk harus pakai GPS ya. Pakai GPS ya. Saking luasnya. Lupa apakah bibi sudah sapu yang sebelah sana belum atau tidak. Karena rumahnya sangat apa? Luas. Taib. Jika diperlukan tidak jadi masalah, kalau berlebihan problem ya. Tidak ada faedahnya. Menambah hisab. Tapi kalau perlu enggak ada masalah. Kemudian di antara sebab kebahagiaan yang kedua adalah
Al-jaru saleh, tetangga yang baik. Ini kalau kita dapat tetangga yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Maka di antara wasiat teman-teman ketika masuk Jamiah UIM, karena kita sekamar bisa 2-3 orang, terkadang 4 orang, ada kamar yang tipe satu kamar 4 orang, ada kamar satu orang, satu kamar 3 orang. Sebagian kakak kelas berdoalah kepada Allah agar kau mendapatkan tetangga yang baik. Karena kalau dapat tetangga yang enggak baik, satu kamar wah repot. Enggak ngerti kondisi kita, beda negara, beda kebiasaan, beda masakan, beda segalanya. Repot. Saya dulu satu kamar bertiga. Saya orang Indonesia, teman saya satu orang Afrika, teman saya satu lagi orang Bangladesh. Yang Bangladesh sukanya dingin terus. Dia tubuhnya banyak bulunya, jadi kita sudah kedinginan, dia masih kurang dingin. Kita selimut, dia buka selimut, luar biasa. Kebetulan dia rambutnya banyak di tubuhnya. Yang satu Afrika tidak suka panas. Tidak suka dingin. Karena biasa hidup di panas-panas. Pokoknya dingin sedikit, dia bilang kedinginan. Sampai saya pernah di kelas, saya kuliah hadis waktu itu. Ribut antara mahasiswa, teman-teman Arab suka dingin, AC-nya nyalain, teman-teman Afrika maunya AC-nya dimatikan. Kita orang Indonesia nonton aja. Enggak bisa komentar. Akhirnya teman-teman Afrika bilang matiin. Teman Arab bilang enggak, nanti bisa tinggal di hutan, jangan, kita sekarang di kota, jangan nyalain. Ribut. Nah, ya kalau di kelas mungkin sekali, sekarang kalau teman di kamar ya repot ya. Saya bagaimana? Ya saya pasrah aja. Kenapa? Karena teman saya Afrika guru karate, teman saya Bangladesh juga guru karate. Jadi pokoknya kalau lagi Afrika di kamar dia matikan AC, saya buka enggak pakai selimut. Kalau Bangladesh datang nyalain AC, saya pakai apa? Selimut. Saya pasrah aja lah. Yang penting kalian jangan bertengkar. Kalau dapat teman yang nyaman enak, kalau enggak nyaman dia enggak ngerti kita, repot. Itu baru demikian juga rumah tetangga. Tetangga kalau nyaman dia ngerti. Kalau dia enggak nyaman, kalau dia enggak ngerti, bang, repot, kita enggak nyaman. Dia putar musik keras-keras, dia putar berita keras-keras. Bikin acara enggak ngerti kondisi tetangga, pelit luar biasa, gibah, jelek-jelekin kita ya. Repot. Maka di antara kebahagiaan kalau punya tetangga yang baik. Kalau antum dapat tetangga yang baik, bersyukur sama Allah, itu di antara sebab apa? Kebahagiaan. Dapat kompleks baik, Masya Allah. Orangnya baik, soleh, ke masjid semuanya, ketemunya di sholat subuh, ketemunya di sholat di masjid, luar biasa, salam, Masya Allah, nikmat punya tetangga yang baik. Tapi di antara sebab kebahagiaan adalah al-markabul hani, yaitu tunggangan yang menyenangkan. Tunggangan yang menyenangkan, naik tunggangan ya. Mobil yang tidak sering macet, enak. Kalau mobil sedikit macet, ke bengkel, ini repot, enggak enak. Merusak kebahagiaan, merusak mood. Membuat ilfil. Tapi kalau mobil nyaman, enak, ya udah bahagia kita kemana-mana santai, mobil enak. Ya. Boleh beli mobil bagus sih, kalau punya uang nggak apa-apa. Yang penting tuhnya untuknya nyaman, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, tapi sekedar apa kebutuhan. Kalau pamer-pameran buat apa? Repot dihisap. Ya, repot dihisap. Makanya ketika Nabi SAW ada seorang pemuda keluar, gesitnya, para sahabat berkata, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Ya Rasulullah, seandainya anak muda ini menggunakan kegesitannya untuk jihad. Kata Rasulullah, dia sedang berjihad. Bukankah in kharaja yas'a, kalau dia keluar, liyu'ifa nafsahu, kalau ternyata dia enggak punya keluarga, dia keluar kerja untuk menjaga harga dirinya sehingga enggak minta-minta kepada orang lain. Bukankah fi sabilillah? Wa in kharaja yas'a ala abawahi kabiraini syaikhaini, kalau dia keluar cari nafkah untuk mengurusi kedua orang tua yang sudah tua, bukankah dia fi sabilillah, kata Nabi. In kharaja yas'a la walidi sigar, kalau dia ternyata keluar cari nafkah untuk mengurusi anak-anaknya masih kecil, bukankah dia fi sabilillah? Kemudian kata Rasulullah SAW, in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilil syaitan. Tapi dia keluar cari nafkah untuk riya, bangga-banggaan, di jalan setan. Kalau dia cari nafkah untuk bangga-banggaan, untuk riya, maka di jalan apa? Syaitan. Makanya kalau kita beli mobil keperluan enggak apa, tapi kalau untuk pamer-pameran, sombong-sombongan, itu kita khawatir, itu enggak baik. Karena bikin kita sombong, bikin kita angkuh, bikin kita riya, hisabnya juga hari kiamat repot. Adapun kalau baik, di antara sebab kebahagiaan al-markabul hani. Ini saya beri peringatan kepada yang punya duit, kalau enggak punya duit ya sudahlah.
Ini yang punya duit bisa beli mobil 10 miliar, mungkin dia punya uang. Pikir-pikir kembali, kau beli mobil itu buat keperluan atau untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Lihat mobil gue satu-satunya di Indonesia, Allahu Akbar. Mobil gue ini cuma diciptakan di alam dunia cuma 6. Salah satunya punya gue, Masya Allah. Satu dunia cuma 6 biji. Satu-satunya, buat apa begitu? Harganya melambung tinggi. Hisabnya repot nanti, hisabnya repot. Tadi kata Nabi, kalau dia keluar untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan, fisabilillah syaitan, di jalan syaitan. Adapun kalau kita perlu, oke, punya uang perlu. Saya perlu kenapa? Nyaman. Saya buat safar, buat jalan, buat nyaman. Ini mobil enak, tinggal di sini, tinggal gini, tinggal di sini. Diperintahin jalan sendiri. Bisa parkir sendiri, parkir sendiri. Ada mobil sekarang gitu kan? Parkir sendiri. Sampai kemarin waktu saya ke Qatar katanya ada taksi tanpa supir. Jadi naik pokoknya nggak ada supir, tahu-tahu antum diantar. Masya Allah. Nggak bisa nawar kalau begitu, repot. Ya di program. Ya intinya kalau punya uang nggak ada masalah. Tapi yang berdasarkan keperluan. Kalau berdasarkan keperluan kita dihisab nyaman. Tapi yang keempat kata Nabi, wa zaujatu salihah, istri yang salihah. Ini yang paling penting ini. Sebab kebahagiaan. Zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Kata Rasulullah SAW, di antara harta aset yang paling berharga adalah istri soleha yang membantumu dalam urusan apa? Akhirat. Kalau antum punya istri soleha, pegang erat-erat. Dia bangunkan antum sholat subuh, Masya Allah. Dia ingatkan, Abi sudah zikir pagi petang belum? Masya Allah. Pas keluar rumah, Bi jangan lupa tundukkan pandangan, Bi. Di luar sana banyak akhwat. Siap. Masya Allah, nikmat. Hati-hati Bi di pesawat. Sampingnya siapa Bi? Oh. Kalau istri soleha enak kita, senang. Kita diingatkan. Senang kita diingatkan tentang apa? Akhirat. Kita ini sering lupa. Membantu kita. Kamu dibelikan ini mau enggak? Enggak Bi, nanti hisapnya susah. Allahu Akbar. Kalau yang menjengkelkan, kurang bagus Bi. Ini lebih mahal, lebih bagus. Ini ngabisin duit Abi kalau begini. Tapi kalau yang soleha, nggak usah Bi, itu kemahalan. Udah punya, nggak perlu, udah punya. Masya Allah. Ini istri soleha, sebab kebahagiaan. Nabi SAW rumahnya besar atau kecil? Kecil, tapi ada sebab kebahagiaan yang lain. Istri soleha. Percuma rumah besar, tapi istri ngomel mulu. Ada sebab kebahagiaan rumah besar, mobil mewah, tapi ada perusak kebahagiaan. Tukang ngomel nuntut, nggak pernah nurut, repot. Dunia aja pikirannya dunia, maunya ke jalan-jalan, ke Paris, ke mana, London, ke tempat-tempat penjajah dulu, ke Amsterdam. Kalau yang satu enggak, kita ke Tegal aja Bi, ke Tegal, ke Cisauk. Okay. Nah, ini istri soleha. Ke Cisauk aja, enggak usah ngapain ke Paris, duit enggak ada Bi, kita ke Cisauk aja. Oke. Ini istri soleha. Jadi subhanallah. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya boleh punya rumah besar karena Rasulullah mengatakan sebab apa? Kebahagiaan. Tetapi yang selama memang perlu. Kalau enggak perlu jangan. Enggak perlu jangan. Hanya menambah beban dan tidak ada pahalanya, bahkan bisa membawa mudarat pada hari kiamat kelak. Tapi hadis bab berikutnya, bab man ittakhadzal ghuraf, bab orang yang punya bangunan yang tinggi, lantai kedua, lantai ketiga ya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis tapi sanadnya lemah. Beliau berkata qala hadatsana Musa qala hadatsana Dhahak bin Nibras Abdul Hasan an Thabit annahu kana ma Anasin bizawiyah fawqa ghurfatin lahu. Suatu hari Thabit Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik. Thabit Al-Bunani seorang murid yang sangat mulia. Oleh karenanya Anas bin Malik pernah memujinya dengan pujian luar biasa. Anas bin Malik pernah membawakan hadis Rasulullah bersabda, "Inna minan nasi mafatihal lil khair." Sungguhnya di antara manusia ada kunci-kunci pembuka kebaikan. Maghalika syarr, penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarr, dan sebaliknya ada manusia yang tukang buka pintu-pintu keburukan. Maghalika lil khair, menutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan di tangannya.
Wa wailun liman ja'alallahu mafatihah syarr ala yadayhi. Dan celaka orang-orang yang Allah berikan padanya kunci-kunci pembuka pintu-pintu keburukan. Kemudian Anas berkata, wa inna lil khair mafatih. Anas pernah berkata, sungguhnya kebaikan itu ada kunci-kuncinya. Wa inna Thabitan miftahun min mafatihil khair. Dan Thabit Al-Bunani adalah salah satu kunci kebaikan. Itu dia puji muridnya. Ini salah satu contoh kunci pembuka pintu-pintu apa? Kebaikan. Itu ada orang Masya Allah kemana-mana dia berkah. Berkah. Salah satunya adalah Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani cerita, suatu hari saya bersama Anas di suatu zawiyah. Zawiyah itu nama kota. Di suatu kota, di sebuah gurfa itu tempat yang tinggi. Boleh ke orang punya rumah tinggi? Boleh kalau ada keperluan. Memang rumah tanah sempit harus dibikin ke atas. Karena tanah lebih mahal daripada biaya bangunan. Tanah mahal. Di Jakarta mahal enggak? Mahal tanah. Di Cisauk berapa 1 meter? Berapa sekarang? Tergantung tempat ya. Kalau perumahan mahal-mahal, apalagi Jakarta ya. Tapi sekarang mungkin lagi murah, dolar lagi naik. Orang banyak yang jual ya. Tapi intinya terkadang seorang butuh tanah dia lebih mahal, lebih baik lebih murah dia bangun ke atas. Atau dia perlu di atas karena mungkin udara lebih nyaman, ada keperluan, enggak ada masalah. Selama ada keperluan tidak jadi masalah. Disebutkan Anas bin Malik punya rumah yang ada bagian atasnya. Fasami al-adhan, kemudian Anas bin Malik mendengar azan, fanazala wa nazaltu, begitu dengar azan dia turun dari tingkat 2 menuju masjid, saya pun ikut. Faqaraba fil khuta, kemudian dia berjalan dengan langkah yang pendek. Faqala kuntu ma'a Zaid bin Thabit, kemudian Anas berkata, dulu saya pernah berjalan bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, famasya bi hadhil misyah, maka dia ajak aku berjalan dengan cara seperti ini, jalan langkah-langkah pendek. Wa qala atadri lima fa'altu bika, kata Zaid bin Thabit, kenapa kau tahu sebabnya aku mengajak engkau berjalan dengan cara seperti ini? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhil misyah. Rasulullah pernah berjalan menuju masjid dengan jalan langkah-langkah kaki pendek. Atadri, dan dia berkata kepadaku, atadri lima masyaitu bika? Rasulullah berkata kepadaku, yaitu kepada Zaid bin Thabit, tahukah kenapa aku mengajak kau berjalan dengan langkah-langkah pendek? Qultu Allahu Rasulullah a'lam. Aku mengatakan Allah Rasulullah mengetahui. Kata Nabi, liyakthura adadu khutana fi talabis salat, agar langkah kaki kita lebih banyak karena ingin salat. Yaitu langkah kaki lebih banyak, pahala lebih tinggi, derajat lebih naik, dosa-dosa dikurangi. Namun hadisnya lemah. Namun hadisnya apa? Lemah. Oleh karenanya hukum asal kalau kita pergi ke masjid, benar dalam hadis disebutkan kalau kita ke masjid setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa, dan itu langkah pulang pergi. Sehingga orang yang rumahnya semakin jauh dari masjid semakin banyak langkahnya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Ya, orang ya. Lebih baik dia jalan kaki daripada naik motor. Lebih baik karena setiap langkah mengangkat derajat mengurangi dosa. Nah, apakah kalau begitu dianjurkan kita langkahnya dekat-dekat, pendek-pendek supaya lebih banyak langkahnya? Hadis ini menunjukkan demikian, tapi hadisnya lemah. Kalau begitu kita kembali kepada hukum asal, jalan biasa aja. Jalan biasa aja, tapi setiap langkah. Maka ini buat kita semangat salat berjamaah. Bayangkan antum misalnya kerja di Jakarta di lantai berapa, antum turun ada musola atau masjid, antum turun pergi menuju salat. Itu langkah semua dihitung. Bayangkan 5 kali sehari antum pergi ke masjid bolak-balik. Antum merasa setiap kali ke masjid atau ke musola derajat dinaikkan, dosa dihilangkan. Kalau berlaku selama setahun berapa pahala dapat? Bagaimana kalau belum lagi di salat berjamaah 27 kali lipat? Maka rugi orang yang salat di rumah sendirian. Rugi. Maka jadikan kebiasaan untuk salat di masjid. Jalan ke masjid berapa langkah, bolak-balik berapa langkah. Berapa derajat naik, berapa dosa hilang. Belum salat di masjid, kita kalau udah ke masjid terkondisi, kita salat qobliyah, mungkin salat ba'diyah, kemudian salat fardunya 27 kali lipat. Luar biasa pahalanya. Kalau kita salat isya di rumah cuma dapat 4 rakaat pahala. Kalau salat isya di masjid 4 kali 27 berapa tuh? 108 rakaat. Bayangkan, pahalanya banyak. 108 rakaat dibandingkan 4. Itu baru satu salat. Belum plus langkah kakinya. Berapa derajat dinaikkan, berapa dosa dihilangkan. Langkah bolak-balik. Belum di sana kita ketemu saudara-saudara kita salaman, assalamualaikum, senyum sama dia. Pahala banyak. Itu rutinitas tiap hari, pahalanya banyak. Kita enggak tahu kecuali nanti pada hari kiamat kelak. Maka berusaha seorang untuk salat ke masjid. Salat berjamaah sebisa mungkin supaya pahalanya banyak. Bab terakhir, bab naqsyil bunyan.
Ini hadis sisi panjang ya. Nah, kita baca cepat-cepat aja. Bab naqsyil bunyan yaitu mahat di rumah, yaitu bikin pahatan-pahatan, bikin pahat hiasan-hiasan. Bagaimana hukumnya? Ini berlebihan, menghiasi rumah berlebihan. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abdurrahman bin Yunus qala hadatsana Muhammad bin Abil Fudai qala hadatsani Abdullah bin Abi Yahya an ibni Abi Hind an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda la taqumu sa'atu hatta yabniyan nasu buyutan. Tidak tegak hari kiamat sampai orang-orang buat rumah-rumah yushabbihunaha bil marahil. Mereka menyamakan rumah tersebut seperti al marahil ya. Qala Ibrahim apa itu al marahil? Qala Ibrahim yakni thiyabul mukhattatah. Seperti baju yang bergaris-garis. Itu rumah dihiasi, dibuat profil-profil sehingga ada seperti garis-garis. Seperti rumah-rumah zaman sekarang lah, bagus-bagus. Ada yang mengatakan dibaca dengan bil marajil. Bil marajil itu ada dibuat pahatan seperti bentuk manusia. Ada yang mengatakan bil marahil maksudnya dibuat pahatan seperti onta yang ada apa? Ada apa? Rahal itu kan pelana onta yang ada kayunya dan ada apa? Tempat duduk onta. Itu dibuat hiasan-hiasan, dipahat-pahat bentuk-bentukan. Kata Nabi tidak akan tegak hari kiamat sampai orang bikin rumah dan mereka membuat rumah mereka dengan hiasan-hiasan seperti ada bentuk-bentuk manusia atau bentuk-bentuk onta atau bentuk pelana-pelana onta atau seperti baju yang bergaris-garis yaitu dibuat profil. Benar atau tidak? Seperti itulah. Seperti rumah-rumah zaman sekarang, rumah-rumah zaman sekarang. Masjid-masjid zaman sekarang. Dibuat profil, tidak polos-polosan, tetapi dibuat pahatan-pahatan. Maka isyarat kata para ulama ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada buang-buang harta yang tidak ada manfaatnya. Dan israf tidak perlu. Apalagi sekarang kita semua perhatian sama keindahan. Keindahan melazimkan harusnya dibuat macam-macam ya. Buat ini. Meskipun hukum asalnya mubah, tapi seorang jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Semua jangan berlebihan karena di sini datang hadis mencela membuat rumah berlebihan sampai dibuat pahatan-pahatan seperti onta, pahatan seperti manusia, pahatan-pahatan seperti baju kain yang bergaris-garis ya dibuat hiasan berlebihan. Ini dianggap adalah israf dan buang-buang harta. Israf dan buang-buang harta. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musa qala hadatsana Abu Awanah qala hadatsana Abdul Malik bin Umair an Warrat katib al-Mughirah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Muawiyah radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Mughirah. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah. Wahai Mughirah, tuliskanlah kepadaku nasihat yang pernah kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi, maka Mughirah kirim surat kepada Muawiyah. Ini menunjukkan Muawiyah sahabat yang mulia minta nasihat. Dia minta nasihat kepada Mughirah. Pernah juga dia minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa nasihat Nabi? Tolong nasihati aku dari nasihat-nasihat Nabi. Dia ingin nasihat-nasihat Nabi. Sama sahabat saling menyurat-suratan agar minta nasihat. Karena ada hadis-hadis yang sahabat lain dengar yang dia tidak dengar. Fakataba ilaihi, maka Mughirah tulis surat kepada Muawiyah. Anna Nabi Allah kana yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Rasulullah membaca doa setelah baca zikir setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Salah satu zikir salat setelah salat. Wa katabi ilaihi, kemudian dia tulis lagi annahu kana yanha anil wa qal. Rasulullah melarang dari katanya dan katanya. Wa kathratis su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atil mal, ini perhatian kita. Rasulullah melarang dari buang-buang harta. Wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahad. Dan Rasulullah melarang dari durhaka kepada para ibu dan menguburkan putri masih kecil hidup-hidup. Wa man wanhad, hanya bisa menuntut tapi tidak menunaikan hak orang lain. Ini semua larangan-larangan. Di antara yang jadi perhatian kita, Rasulullah melarang idha'atil mal, membuang-buang harta. Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya bikin rumah terlalu banyak hiasannya hanyalah buang-buang apa?
buang-buang harta. Bikin rumah terlalu banyak saja buang-buang harta. Itu Imam Bukhari mengatakan naqsh fil buyut, membuat pahatan-pahatan di rumah termasuk dari idha'atil mal, buang-buang harta. Ini yang dipahami oleh Imam Bukhari, makanya dibawakan dalam hadis ini dibawakan dalam bab tentang mengukir, mengukir di rumah untuk hiasan termasuk dari buang-buang harta. Taib ikhwan, akhwat yang rahmatillah subhanahu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada hadis satu lagi dari panjang, insyaallah kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Intinya, silakan kalau punya harta bangun rumah luas, silakan beli mobil yang nyaman boleh, ya. Selama perlu. Kalau enggak perlu dihindari. Meskipun hukum asalnya mubah, tapi kalau berlebihan jadi apa? Israf. Israf. Jadi kalau israf berarti buang-buang harta. Allah berfirman, "La tusrifu." Jangan berlebihan. Apa salahnya saya bangun rumah indah? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, masalah berlebihan relatif. Satu orang beda dengan yang lainnya. Tapi semua yang berlebihan hanyalah buang-buang harta. Jangan terlalu hiasi rumah, terlalu mewah, terlalu indah yang tidak perlu. Kalau perlu oke lah, kalau enggak perlu jangan. Kalau perlu hiasan sedikit, jangan semuanya rumah dari segala sisi harus dihias. Akhirnya kita hanya membuang-buang uang tidak pada tempatnya. Mending uang tersebut kita berikan kepada kerabat, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada para janda, kepada yang membutuhkan untuk dakwah dan yang lainnya. Tapi demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.